Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk matematika kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 4 Bangun Datar dengan pembahasan soal di Ayo Mencoba dengan materi luas segitiga. Ini ada di halaman 143 sampai dengan 144. Nah, kita langsung bahas soal yang pertama ya. Tentukan luas segitiga berikut ini. Nah, adik-adik, untuk materi luas segitiga, adik-adik nanti bisa lihat video lain dari Kak Rina yang membahas mengenai luas segitiga. Nanti bisa dilihat linknya Kak Rina taruh di kanan atas ini ya. Nanti ada di kanan atas ini. Nah, sekarang Kak Rina akan langsung jawab yang nomor 1 yang A. Nah, ini adalah segitiga sama kaki ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk rumus luas segitiga adalah L atau luas sama dengan 1/2 kali alas. Alasnya yaitu yang ini. Ya, walaupun terbalik, alasnya tetap di atas ya, karena sebetulnya pada dasarnya segitiga bentuknya seperti ini. Jadi yang disebut alas adalah yang bagian ini, lalu kemudian dikali T atau tinggi. Nah, tingginya adalah garis ini. Ya, nah ini adalah tingginya. Nah, kita langsung masukkan dari rumusnya. 1/2 dikali alasnya adalah 14 cm dikali tingginya 12. Ya, kemudian 1/2 dikali 14 dikali 12, ini bisa kita coret salah satu ya. Nah, ini 2, ini jadi 7. Ya, ini jadinya habis. Ya, jadi 7 dikali 12, yaitu 84 ya, cm persegi. Kemudian yang nomor B. Yang nomor B ini segitiga alasnya 24, langsung kita masukkan rumusnya. L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali alasnya adalah 24 dikali tinggi. Tingginya ya, kita masukkan tingginya. Kok Karina nulisnya T lagi. Nah, tingginya ini 17 dikali 17. Sama dengan 1/2-nya ini bisa kita coret, yang 24 dia jadi 12. 12 dikali 17, 204 cm persegi. Kemudian sekarang kita yang nomor C. Yang nomor C berarti alasnya yang ini ya, ini tingginya. Nah, ini L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali alasnya adalah 15, dikali tingginya adalah 28. Nah, ini yang kita coret karena 15 dibagi 2 menjadi koma, ya, tidak bilangan bulat. Jadi Karina akan coret yang ini, 1/2-nya habis. Nah, 28-nya dibagi 2 berarti dia menjadi 14. Ya, nah 14 dikali 15 adalah 210 cm persegi. Nah, sekarang kita akan menjawab yang nomor D. Nah, ini adalah segitiga siku-siku ya adik-adik. Kalau ada tanda seperti ini, itu tandanya dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, tingginya adalah yang ini. Nah, tapi tidak diketahui. Nah, untuk mengetahui ini, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pitagoras, supaya sisi sebelah sini kita ketahui. Ya, rumus Pitagoras itu adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, A-nya yang mana? Nah, kita lihat A-nya ini adalah yang nanti kita akan cari, yaitu yang ini. Ini A, ya. Kemudian yang C itu adalah yang ini, sisi yang miring, sisi miring. Kemudian yang B itu adalah yang ini, yaitu yang kalau kita lihat dari segitiga itu merupakan sisi alasnya, ya. Yuk kita langsung masukkan saja di sini. Nah, A-nya ini yang kita masih belum ketahui. Tambah B pangkat 2 berarti 6 pangkat 2 ya. Sama dengan C-nya yang ini 10 pangkat 2. Nah, A pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 adalah 36.
Nah, 10 pangkat 2, 100. Sekarang kita akan mengetahui A-nya. Nah, ini harus pindah ruas. Ya, 36-nya akan pindah ruas. Karena ini penjumlahan pindah ruas, maka dia akan berubah menjadi minus atau mengurangi. Ya, jadinya A pangkat 2 sama dengan 100 dikurangi ini, dikurangi 36. Nah, ini sama dengan 64. Kemudian berikutnya langkahnya, karena ini adalah pangkat 2, maka untuk mencari hasilnya, A-nya adalah dengan mengakarkan 64. Ya. Nah, akar 64 adalah 8. Jadi A sama dengan 8. Jadi sisi ini sudah kita ketahui ya, 8 sisi tingginya. Langsung kita sekarang masukkan rumus luasnya. Luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ya. Nah, 1/2 dikali alasnya berarti adalah yang 6. Ya, alasnya yang 6 dikali tingginya yang 8. Nah, kemudian sama dengan 1/2 dikali, oh ini langsung ya, Kak Rina coretnya di atas saja. Jadi ini bisa kita coret, ini 3. Ya, 3 kali 8 hasilnya adalah 24 cm persegi. Jadi luasnya 24 cm persegi ya. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Tentukan alas atau tinggi segitiga berikut. Nomor 2, yang A. Nah, di sini sudah diketahui luasnya 52 cm persegi, tingginya sudah diketahui, yang ditanya alasnya. Berarti rumus alas adalah 2 kali luas dibagi T. Ya. Nah, rumus ini bisa kita ketahui dari mana? Nah, dari sini kita coba akan Karina buat seperti ini, 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ya. Nah, kemudian yang kita akan tanya, yang akan kita cari adalah A. Ya, berarti ini akan pindah ya. Nah, 1/2 ini adalah pembagian ya, 1 dibagi 2. Pindah ruas ke sini dia akan mengalihkan. Jadi L dikali 2 ya. Sama dengan, nah kemudian T-nya juga pindah ya, atau Karina buat satu persatu langkahnya ya, A kali T. Sekarang L sudah dapat L kali 2 sama dengan A kali T. Sekarang T-nya juga akan pindah ke sini. Ya, berarti karena ini perkalian T-nya, maka pindah ruas dia akan membagi ruas kiri. Berarti L kali 2 per T sama dengan A. Ya, atau kalau kita putar ya posisinya akan jadi seperti ini. A sama dengan boleh L kali 2 atau 2 kali L sama saja. 2 kali L per T. Nah, kita masukkan rumusnya. 2 kali L-nya adalah 52. Dibagi T-nya adalah 13. Nah, 2 kali 52 adalah 104 per 13. Nah, 104 dibagi 13 adalah 8. Jadi tingginya adalah 8 cm. Sekarang kita ke nomor yang B. Untuk yang B yang ditanyakan adalah yang tinggi, berarti kita akan menggunakan rumus, caranya sama seperti tadi ya, dengan mengubah rumus luas, tapi langsung akan Kak Rina carikan saja, yaitu rumus T adalah 2 kali L atau L kali 2 sama saja dibagi A. Kita masukkan rumusnya. 2 kali L-nya adalah 125, dibagi alasnya adalah 25. Ya, sama dengan. Nah, ini sebetulnya bisa kita coret ya. Ini jadi habis, kemudian 125 ini bisa kita coret, dia akan jadi 5. Jadi 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Ya, sentimeter. Jadi T-nya adalah 10. Kemudian sekarang yang nomor C. Nah, untuk nomor C ini sudah diketahui luasnya 234, tingginya juga sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah alasnya ya. Berarti kita rumus A ya, atau alas. 2 kali
L per T. 2 kali luasnya 234 per T-nya 18. Nah, ini 2 kali 234, 468 bagi 18, hasilnya adalah 26 cm. Jadi alasnya adalah 26 cm ya. Berikutnya nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini Ayah Edo akan menanam rumput gajah mini di taman belakang rumahnya yang berbentuk segitiga. Pada taman tersebut, sisi terpanjangnya 10 meter, sedangkan sisi terpendeknya adalah 6 meter. Misalkan harga rumput gajah mini 15.000 per meter persegi, berapakah yang dibutuhkan Ayah Edo untuk menanam rumput gajah mini di tamannya? Nah, ini berbentuk segitiga ya. Sisi terpanjangnya adalah 10 meter. Nah, ini kita akan mencari dengan rumus Pythagoras ya, karena kita belum mengetahui satu sisinya. Nah, berarti akan Karina langsung kita akan mencari T ya, atau tinggi. Langsung T pangkat 2. Langsung kita kurangi 10 pangkat 2 dikurangi yang ini, sisi terpendeknya 6 pangkat 2 sama dengan 100 dikurangi 36 ya. 6 pangkat 2 36 sama dengan 64. Nah, T-nya adalah akar 64 ya, sama dengan 8. Jadi T-nya itu 8. Sekarang kita akan cari luasnya. 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali alasnya, berarti adalah 8 ya. Alasnya 6. Alasnya 6, tingginya yang tadi ini 8. Sama dengan, ini boleh kita coret jadi 3. Nah, hasilnya adalah 24 cm. Ya, persegi. Nah, berarti luasnya adalah 24. Kita langsung kalikan karena ini per meter persegi. Ya, berarti ini meter adik-adik. Ini satuannya meter ya, jadi meter persegi. Berarti kita tinggal kalikan saja 24 dikali harga per meternya adalah 15.000 ya, berarti Rp360.000. Nah, ini adalah biaya rumputnya ya. Kemudian yang nomor 4, jika satu batang korek api panjangnya 4 cm, berapakah luas daerah yang dibatasi oleh korek api pada gambar berikut ini? Nah, ini berarti kita hitung alasnya ya. Ini satu korek api, 1, 2, 1, 2, 3, 4 korek api. Kemudian tingginya 1, 2, 3, 4 juga. Ya. Nah, berarti kita akan mengalihkan dulu A-nya. Tadi satu batang korek api 4 cm. Berarti ini ada 4 batang. Jadi 4 batang korek api kita kalikan dengan 4 cm. Ya. Karena ini 4, ini 4, ini 4, ini 4 ya adik-adik ya. Jadi 4 kali 4. Oke, sama dengan 16. Tingginya 4 batang ya. 4 batang kita kalikan satu batangnya itu 4. Jadi sama dikali 4 cm. 16 cm. Nah, baru kita akan mencari luasnya. Luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alasnya 16. Ini tingginya juga 16 ya. Ini boleh kita coret jadi 8. Hasilnya adalah 128 cm persegi. Jadi ini adalah luasnya ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.